Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan review sebuah smartphone terbaru dari Oppo, yaitu Oppo Reno 4. Smartphone ini gue beli dari salah satu seller di Tokopedia. Harganya Rp4.399.000. Link pembelian ada gue sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, sebelum gue mulai, gue mau nunjukin dulu apa aja yang ada di paket pembeliannya. Yang pertama adalah buku panduan dan kartu garansi. Dapat SIM ejector, terus dapat bonus case juga, extra case, bonus case transparan. Ini case-nya nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga, dan kalau dipasangkan ke Reno 4 itu fit banget, jadi enak banget handlingnya. Terus charger VOOC Flash Charge 4.0 30 watt, mantap. Kabel data sekalian kabel charger, dan dapat handsfree juga. Handsfree-nya ini bentuknya kayak iPhone, jadi kalau lu suka handsfree yang bentuknya kayak iPhone, lu bakalan suka juga dengan handsfree bawaan dari Reno 4 ini. Oke, itu adalah kelengkapan yang bakal lu dapat kalau lu beli Oppo Reno 4. Sekarang kita langsung mulai aja ke video reviewnya ya. Ini adalah 11 hal yang lu harus tahu dari Oppo Reno 4. Bagian pertama adalah Oppo Reno 4 punya desain yang keren dengan build quality standar. Oke, kita bahas desainnya dulu ya. Dari sisi desain, menurut gue smartphone ini keren. Di bagian back cover belakang ada gradasi atau gabungan antara warna silver dan biru yang bikin Oppo Reno 4 ini terlihat premium dan elegan banget. Bentuk kamera belakangnya juga unik dengan model bulatan kamera yang agak besar dan tegas, yang menjadikan Oppo Reno 4 ini berbeda dibandingkan dengan smartphone lain dan menambah kesan elegannya. Di bagian depan layarnya juga sudah full dan menggunakan desain layar dual punch hole untuk mengakomodir dua kamera depannya. Smartphone ini juga tergolong tipis dan ringan, ketebalannya hanya 7,7 mm dan beratnya hanya 165 gram. Dari sisi handling, smartphone ini agak kurang enak menurut gue. Meskipun dimensi lebarnya ini pas banget di genggaman. Yang bikin kurang enak adalah bagian framenya yang agak melengkung, yang bikin handling jadi agak licin. Jadi buat lu yang memang nggak suka pakai casing, harap lebih berhati-hati karena handlingnya ini rawan slip alias licin. Oke, sekarang masuk ke sisi build quality. Menurut gua build quality-nya ini standar alias biasa aja. Yang bikin standar adalah back cover bodi belakangnya. Ya, back cover bodi belakangnya ini kalau dipegang langsung itu feels-nya kerasa plastik banget dan agak tipis. Terus kalau ditekan-tekan begini, itu kelihatan kalau back covernya itu kayak ngeleot naik turun gitu, yang menandakan kalau back covernya ini agak tipis. Ya, tapi ini bukan kekurangan yang fatal banget sih. Jadi tinggal dipasangin casing aja, terus masalahnya selesai. Tapi tetap aja menurut gua untuk smartphone seharga 4 jutaan begini, harusnya build quality-nya bisa lebih solid lagi kualitasnya daripada ini. Oke, bagian kedua yang lu harus tahu adalah Oppo Reno 4 layarnya sudah menggunakan panel OLED dengan resolusi Full HD. Kombinasi keduanya memberikan layar yang tajam dengan warna yang vivid khas layar OLED. Untuk diagonal layarnya 6,4 inch, kerapatan 409 pixel per inch dengan screen to body rasionya yang mencapai 90,7%. Karena sudah menggunakan panel OLED, maka fitur AOD atau Always On Display bisa dihadirkan, yang tentunya bisa memudahkan kita untuk memonitor notifikasi yang masuk. Dan satu tambahan lagi, Oppo Reno 4 ini tidak dilengkapi dengan LED notifikasi ya. Oke, next. Oppo Reno 4 ini dipersenjatai dengan prosesor Snapdragon 720G, GPU Adreno 618 plus RAM yang juga tergolong besar 8 GB. Kombinasi ketiganya tentunya tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Untuk pemakaian sehari-hari dan juga main game berat sudah bisa dipastikan lancar. Tersedia juga fitur High Performance Mode dan Game Space yang bisa menjadikan pengalaman gaming menjadi lebih mantap. Untuk Antutu skornya dapat di sekitaran 280 ribuan. PES 2020 lancar jaya dimainkan di settingan grafik high 60 frame per second, pergerakan, oper-operan, dan gameplaynya bisa dibilang smooth dan stabil. Asphalt 9 juga oke banget dimainkan di grafik high, jarang banget kerasa frame drop, ngedrip,
Tabrakan-tabrakan dan pergerakan serta efek-efek animasinya bisa ditampilkan dengan bagus oleh Oppo Reno 4. Untuk PUBG Mobile dapat settingan grafik Smooth Ultra atau HD High. Game ini juga bisa dibilang nyaman dan oke banget dimainkan di Oppo Reno 4 tanpa ada kendala. Pergerakan dan tembak-menembaknya enggak kerasa berat. Untuk CODM dapat settingan grafik very high dengan frame rate very high atau settingan grafik high dengan frame rate max. Sama dengan PUBG Mobile, nggak ada kendala sama sekali, pergerakan dan tembak-menembak kerasa smooth, jarang banget kerasa ada frame drop. Mobile Legends juga lancar ya, dimainkan di settingan rata kanan, gameplaynya terasa ringan, pergerakan dan efek-efek animasinya lancar banget dimainkan di Oppo Reno 4. Masuk ke bagian 4 ada di sektor kamera. Oppo Reno 4 punya satu kamera selfie dengan resolusi 32 megapiksel dengan bukaan 2.4 yang disandingkan dengan sensor kamera AI gesture. Di bagian belakang, Oppo Reno 4 punya 4 kamera, yaitu 48 megapiksel lensa utama dengan sensor Sony IMX586, 8 megapiksel lensa ultrawide dengan sensor H846, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel lensa mono. Hasil fotonya bagus, standar HP 4 jutaan lah. Untuk dynamic range dan tingkat kecerahan oke. Untuk detail di kondisi terang bagus, tapi di kondisi minim cahaya detailnya akan drop. Ya, typically kamera smartphone 4 jutaan lah. Yang menarik di sisi kamera ada di fitur tambahannya seperti Ultra HD 108 megapiksel dengan menggunakan mode kamera expert. AI Color Portrait yang bisa bikin foto dan video potret jadi terlihat unik dan berbeda, di mana kita sebagai objek fotonya bisa dibikin berwarna, sementara backgroundnya jadi hitam putih plus ngeblur. Night Flare Portrait, ini gabungan antara foto potret dan night mode yang bikin foto potret di malam hari dengan background kelap-kelip lampu jadi semakin menarik. AI Gesture atau AI Enhanced Smart Sensor. Ini adalah fitur tambahan di kamera depan di mana kita bisa melakukan navigasi up and down atau scrolling tanpa perlu menyentuh smartphone-nya, atau hanya dengan melakukan gesture melambai naik turun dengan telapak tangan kita. Untuk sekarang sih masih belum maksimal dan kepake banget. Fitur ini juga saat ini hanya bisa digunakan untuk aplikasi Instagram, YouTube, dan menjawab panggilan telepon aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian perekaman video. Oppo Reno 4 ini bisa merekam sampai dengan resolusi 4K serta 1080 dan 720 dengan 30 dan 60 frame per second. Ada dua fitur tambahan di sisi perekaman video yang cukup menarik, yaitu 960 fps Smart Slow Motion, yaitu fitur yang memungkinkan kita merekam video slow motion sampai dengan 960 frame per second. Ultra Steady dan Ultra Steady Pro. Ini adalah dua fitur yang ada di mode perekaman video. Bedanya adalah Ultra Steady Pro ini adalah fitur stabilisasi yang ada di lensa ultrawide-nya. Sementara Ultra Steady yang biasa, tanpa Pro, ini adalah fitur stabilisasi di lensa utamanya. Ini gue jalan agak cepat.
Oke, kita tes perekaman video menggunakan kamera depan Oppo Reno 4. Oppo Reno 4 ini juga punya stabilizer di kamera depannya. Gue balik aja ya. Lanjut ke bagian 5, Oppo Reno 4 punya internal storage yang besar yaitu 128GB, plus masih tersedia juga dedicated slot untuk tambahan external storage atau microSD up to 256GB. Selain itu, Oppo Reno 4 ini juga support fitur USB on the go atau OTG. Oke, poin ke-6 yang kalian harus tahu adalah Oppo Reno 4 ini berjalan dengan menggunakan Android terbaru saat ini yaitu Android 10 dengan kustomisasi UI ColorOS 7.2. Kombinasi keduanya memberikan beberapa fitur seperti App Cloner, yaitu fitur yang bisa menggandakan aplikasi sosmed seperti WhatsApp dan Instagram. Split Screen, yaitu fitur yang bisa membagi layar menjadi dua dan menampilkan dua aplikasi berbeda. Lock App, yaitu fitur yang bisa mengunci aplikasi tertentu yang kita anggap private dan cuma bisa dibuka dengan fingerprint scanner atau PIN. Oppo Lab, yaitu fitur yang diantaranya kita bisa buat sendiri ringtone ala kita yang bisa disesuaikan dengan mood kita. Mau tempo yang agak relax atau ngebeat, Oppo ringtone ini bisa. Smart Data Protection, yaitu fitur yang bisa menjaga kerahasiaan data kita dari aplikasi yang bisa mengakses data dengan cara mengganti data kita dengan data kosong atau empty information. Gesture and Motion, yaitu pilihan gesture dan pergerakan atau motion yang bisa dipakai untuk memanggil fitur lain seperti double tap to screen on, raise to wake, atau flip to mute incoming call. Private Save, fitur yang bisa menyimpan file, foto, atau video ke dalam sebuah ruang penyimpanan khusus yang cuma bisa diakses dengan password atau fingerprint kita. Smart Sidebar, yaitu fitur shortcut yang terletak di sisi samping layar yang bisa kita isi dengan aplikasi favorit seperti screen recording atau kalkulator. Lanjut ke bagian 7, Oppo Reno 4 sudah dilengkapi dengan port charger yang sudah menggunakan USB Type-C dan support VOOC Flash Charge 4.0, yaitu fitur pengisian baterai cepat sampai dengan 30 watt. Selain itu, Oppo Reno 4 juga support pengisian baterai cepat USB for Delivery sampai dengan 15 watt. Untuk mengisi baterai 4015 mAh-nya dari posisi 1% sampai full 100% dengan menggunakan charger 30 wattnya, butuh waktu hanya sekitaran 1 jam. Untuk performa baterainya juga bisa dibilang bagus. Di pemakaian agak intens atau agak sibuk, Oppo Reno 4 ini bisa bertahan sampai dengan 1 harian dengan screen on time sekitaran 6 jaman. Dipakai main PES 2020, grafik high 60 frame per second, 20 menit, baterainya berkurang 8%. Dipakai main PUBG Mobile dengan setting HD high 30 menit, baterainya berkurang 10%. Dipakai main Mobile Legends 20 menit dengan grafik high, baterainya berkurang 7%. Dan dipakai main Asphalt 9, grafik high 15 menit, baterainya berkurang 3%. Oke, lanjut ke bagian 8. Oppo Reno 4 cuma punya satu loudspeaker yang letaknya ada di bagian bawah sini. Untuk output suaranya tergolong standar aja. Untuk bass, powernya kerasa kurang kuat, meskipun akan ada terdengar efek-efek bass kalau kita lagi dengerin musik yang agak ngebeat. Sementara untuk treble dan kejelasan vokalnya tergolong oke. Dan berikut adalah sampel suara dari loudspeaker Oppo Reno 4. Next, untuk poin ke-9 ada di sektor fingerprint dan face unlock. Oppo Reno 4 punya in-display fingerprint sensor yang tergolong cepat untuk mendeteksi sidik jari kita. Ketika sidik jari ditempel, seketika layar akan unlock dengan cepat. Begitu juga dengan respon face unlock-nya yang juga termasuk cepat untuk ukuran smartphone di harga 4 jutaan. Lanjut ke bagian 10, Oppo Reno 4 punya sensor yang tergolong lengkap. Di antaranya ada accelerometer, light sensor, orientation, proximity sensor, gyroscope, sound sensor, dan magnetic sensor.
Khusus untuk gyroskop ketika dites oke ya, responnya termasuk cepat dan nggak kerasa ada delay. Dan sebagai informasi tambahan aja, Oppo Reno 4 ini tidak dilengkapi dengan fitur NFC, yang bikin smartphone ini jadi kerasa agak kurang lengkap. Tapi ya mungkin ini adalah pilihan yang sudah diambil oleh Oppo, di mana fitur NFC-nya ditiadakan untuk digantikan dengan fitur lain seperti layar yang sudah menggunakan panel OLED, prosesor yang menggunakan Snapdragon 720G, dan kamera dengan banyak fitur. Oke, bagian ke-11 atau bagian terakhir yang kalian harus tahu adalah Oppo Reno 4 dilengkapi dengan handsfree dengan output suara yang tergolong baik. Ditambah dengan fitur Dolby Atmos yang dibenamkan di Oppo Reno 4, membuat pengalaman mendengarkan musik dan bermain game dengan menggunakan handsfree jadi lebih mantap. Power bass-nya terdengar cukup kuat dengan treble dan kejelasan vokal yang juga bagus. Oke, itu tadi adalah 11 hal yang lu harus tahu dari Oppo Reno 4. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari gua adalah Oppo Reno 4 ini adalah smartphone terbaik saat ini di harga 4 jutaan dengan satu catatan, yaitu kalau kita nggak butuh fitur NFC. Jadi kalau lu lagi nyari handphone 4 jutaan ber-NFC, Oppo Reno 4 ini bisa di skip aja karena smartphone ini nggak ada NFC-nya. Tapi kalau lu nggak butuh NFC atau bahkan lu nggak tahu NFC itu apa, ya Oppo Reno 4 ini adalah pilihan terbaik saat ini untuk smartphone di harga 4 jutaan. Oke, klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.